tim fasilitator ini disiapkan baru sampai dengan program hari ini. Tim fasilitator nanti besok mereka masih penyamaan persepsi tentang pengkajian. Pengkajian ini sangat penting karena kita belajar, oleh karena itu nanti begitu. Tapi teman-teman di dinas kesehatan saya pikir sudah tahu. Kalau kematian di puskesmas, pengkajinya adalah pengkaji internal dari rumah sakit. Tapi kalau kematian itu terjadi di rumah sakit, kalau seandainya dokter obgyn atau dokter anaknya lebih dari satu, maka dia bisa dikaji oleh dokter internal yang bukan merawat pasiennya. Tetapi kalau dokter obgyn dan anaknya cuma satu, maka dia harus memakai pengkaji eksternal. Pengkaji eksternal ini semua dokter obgyn dan dokter anak bisa melakukan. Oleh karena itu bisa saja misalnya di Bejawan nanti teman-teman obgyn dari sama anak dari Airamo bisa membantu untuk menjadi pengkaji eksternal. Nanti kita lakukan ini. Kalau hari ini kita pelatihan 1, 2, 3, 2 hari ini kita buat di sini, mungkin nanti yang pengkaji eksternalnya, pengkajinya itu kita bisa buat di Ngada atau di. Momentum ini juga datang ketika kita lagi sibuk betul memperhatikan isu besar negara kita tentang kesiapan SDM kita menuju Indonesia 100 tahun yang akan datang di 2045. Sekarang 2022, 23 tahun yang akan datang nih, hasilnya tergantung dari kerja kita hari ini ya. Komitmen kita untuk membenahi pelayanan, kalau kita ngomong kita sebagai pemberi pelayanan hari ini yang hadir dalam ruangan ini komitmen kita hari ini menentukan apakah pada 2045 kita bisa punya generasi yang bisa memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan masuk dalam sebuah kontestasi hidup yang dengan kompetisi yang ketat di masa yang akan datang itu. Yang saya hormati Pak Henyo, Dr. Henyo, dan para sejawat semua yang hadir, para bidan perawat dan para pejabat, apakah itu administrator atau pengawas atau pelaksana, baik yang di dinas maupun di rumah sakit yang ikut hadir dalam kesempatan ini dari 3 kabupaten ya, mulai dari ND, Nagekeo sendiri dan dari Ngada ya. Menjadi tuan rumah suatu kehormatan bagi kami untuk bisa menerima para tamu ini. Kami sangat senang kalau kita bisa berbagi, karena sesuai dengan penjelasan dari Dr. Henyo tadi bahwa kita mulai dengan diskusi berbagi dengan para sejawat teman-teman kita yang dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di Kabupaten Sika yang akan berbagi dengan kita. Nah, ngurusin maternal perinatal ini sudah lama sekali nih, dan saya minta betul ini Dr. Henyo dengan kali ini dibantu oleh USAID bahwa kita dalam 23 tahun yang akan datang pekerjaan kita hari ini bisa dinikmati ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ini momentum ketika kita ngurus stunting ini ya. Jadi 1000 hari pertama kelahiran, dan kita di Nagekeo ini sudah bergerak lebih ke hulu. Semua remaja putri sejak menarga itu kita sudah cek HB-nya dan intervensi mulai dilakukan di sana ya. Karena kita tidak tahu kapan dia hamil ya. Tapi yang bisa kita kerjakan adalah mana yang bisa dibawa kendali kita ya. Nah, dibawa kendali kita itu adalah data, kita tahu kapan dia menarge, dan mulai itu sejak itu tiap bulan dia dicek. Nah ini kalau ada ahli epidemiolog di ruangan ini ya, coba kita lihat yang kita sebut di sini kan surveillance bukan survei ya.
yang harus kita ikuti dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua itu ada program PISPK. Pertama kali saya dengar PISPK ini apa? PISPK, Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Nah, kerjanya apa? Kunjung rumah. Jadi saya di sini bilang, nah, kalau ada bidan perawat di Polindes Puskesmas kulitnya mulus-mulus gendut, itu berarti tidak melakukan kunjungan rumah, ya. Saya pakai bahasa yang lugas, ya, jadi indikatornya langsung kelihatan, ya. Nah, lain dengan mereka kerja di rumah sakit, kalau agak gendut dan mulus-mulus ya, maklum aja kerja di bawah naungan. Tapi yang di lapangan, novela kita agak hitam-hitam sedikit gitu, ya. Seperti penjelasan tadi, kalau memang kita kerja seperti itu, ya, saya kira ya maternal perinatal, ya, surveillance response ini kita bisa jalan betul, ya. Jadi kita mengikuti perkembangannya dan memberikan respon cepat dan tepat, sehingga kita mencegah. Jadi saya berharap memang saya lihat secara keseluruhan ini penekanan nanti pada bagaimana menangani yang sudah terjadi, ya. Tapi saya minta kita kerja tadi, kita kolaborasi dengan program lain, bukan hanya juga dengan program lain kayak PISPK. Yang terakhir juga saya ikuti di WA Group di Dinas Kesehatan, Perkesmas, ya. Mudah-mudahan beberapa hari yang berada di sini sesuai jadwal ini kita bisa diskusi dengan baik, saling berbagi dan bisa menyerap informasi, mengolah dengan data, dengan kenyataan kita, lalu masing-masing kabupaten akan merumuskan bagaimana mereka mengerjakan, ya. Ini MPD SR ini, ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya buka dengan resmi, kita tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Bapak Yohanes Don Bosco yang telah membawakan. Selamat pagi sahabat dimanapun Anda berada. Saat ini Jen berada di Hotel Pepita Mbai, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, di mana pagi hari ini juga dilaksanakan kegiatan pelatihan tim AMPSR Surveillance Audit Maternal Parental dan Respon. Kegiatan ini sudah dibuka oleh Bapak Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco. Kegiatan ini juga diikuti peserta dari 3 kabupaten, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, dan juga Kabupaten Sika. Sebanyak 35 orang terdiri dari 10 orang dari Kabupaten Ngada, 13 orang dari Kabupaten Ende, dan 12 orang dari Kabupaten Nagekeo. Sebagai narasumber untuk kegiatan ini yang dilaksanakan dari hari ini sampai dengan esok nanti di tanggal 4 Juni 2022 sebagai fasilitator dalam pelatihan. Yang pertama ada Dr. Chris Constirius, SPOG dari RSUD TC Hillers Maumere. Yang kedua ada Dr. Frankie Theodorus, SPA dari RSUD TC Hillers Maumere. Yang ketiga Ibu Margareta Endang dari tim AMPSR Kabupaten Sika, jabatan sebagai Kabid Kesmas Kabupaten Sika. Ibu Reneldis Jelita, tim AMPSR Kabupaten Sika, jabatan sebagai Kasih Kesga dan Gizi Kabupaten Sika. Sebagai moderator untuk kegiatan ini, Ibu Sri Wahyuni Ramdan, tim AMPSR dari Kabupaten Nagekeo, jabatannya sebagai Kabid Kesmas. Sahabat, sebagai pengantar, Momentum Country and Global Leadership dari USAID and Momentum ini bertujuan untuk memperkuat pemerintah Indonesia agar secara efektif memberikan layanan perawatan kesehatan dasar yang berkualitas, ya, untuk masyarakat Indonesia, dan juga pastinya memperkuat pemerintah Indonesia agar secara efektif memberikan layanan perawatan kesehatan dasar yang berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mengembangkan model yang dapat direplikasi di Indonesia Timur. Salah satu inisiatif pemerintah dari Kementerian Kesehatan, audit kematian maternal dan parental, surveillance and response, diyakini sebagai pendekatan penting untuk mengurangi kematian ibu
dan juga perinatal. Momentum akan mendukung pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat audit kematian maternal dan perinatal, surveillance and response. Hal ini bertujuan untuk mendukung pemerintah NTT, para pelaku sistem kesehatan, khususnya untuk menerapkan AMPSR secara berkelanjutan di semua tingkat dan merupakan solusi yang mencegah kematian di masa depan. Dari Hotel Pepita, selamat pagi untuk kita.